wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan dari kelas B dengan ujung NPM 183. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam podcast ini yaitu materi Bayesian inference. Inference eh, kita langsung saja mulai saja. Kita bagikan screen dulu. Kita di sini. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu apa sih Bayesian inference itu? Definisinya itu adalah pendekatan statistika yang digunakan untuk memperbarui keyakinan atau asumsi kita setelah melihat data baru. Berbeda dengan pendekatan statistika tradisional yang hanya bergantung pada data. Bayesian inference justru memulai analisis dengan keyakinan awal atau yang disebut prior. Kemudian keyakinan itu diperbarui menjadi posterior setelah ada bukti dan data. Mengenai konsep utamanya ada tiga konsep. Yang pertama itu konsepnya prior. Apa itu prior? Adalah keyakinan awal sebelum kita melihat data. Ini berasal dari pengalaman sebelumnya, literatur, atau informasi yang kita percayai sebelum observasi dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada like likelihood. Nah, apa itu likelihood? Itu adalah eh, seberapa besar kemungkinan data yang kita temukan muncul jika asumsi awal kita benar. Terus yang terakhir ada posterior. Nah, posterior itu adalah keyakinan baru kita setelah mempertimbangkan data yang sudah kita peroleh. Jadi posterior adalah hasil akhir pembaruan informasi kayak gitu. Terus secara matematis konsep ini diringkas dalam rumus seperti ini. Posterior sama dengan itu likelihood x prior. Terus hidden sebentar. Nah, itu itu secara rumusnya seperti ini. Terus, namun dalam banyak kasus kita tidak selalu perlu menghitung rumus lengkapnya untuk memahami konsep dasar. Terus cara contoh sederhananya, misalnya kamu membeli paket tanaman jagung. Misalnya kamu membeli paket tanaman jagung. Tanam biji tanaman. Biji tanaman. Nah, di kemasan tertulis bahwa peluang biji tersebut tumbuh 80%. Informasi ini adalah prior belief atau keyakinan awalmu. Nah, terus lalu kamu menanam 5 biji. Dan setelah beberapa hari ternyata yang tumbuh itu ternyata 3 biji. 3 biji tumbuh dan 2 biji tidak tumbuh. Maaf ini ada tipe tumbuh. Baik. Nah, setelah melihat data ini, kamu mungkin bertanya, apakah benar peluang bijinya tumbuh itu 80%
atau sebenarnya lebih rendah. Nah, dengan metode ini kita bisa memperbarui keyakinan awal tersebut dengan data baru yang kamu punya. Keyakinan awal tentang peluang tumbuh 80% bisa turun menjadi misalnya sekitar 60% sampai 70%-an. Ini. Karena data menunjukkan hasil yang tidak setinggi klaim awal. Inilah esensi Bayesian inference. Kita belajar dari data baru dan mempertimbangkan keyakinan sebelumnya seperti itu. Nah, kapan Bayesian ini digunakan? Ini digunakan dalam situasi ketika yang pertama data masih sedikit. Yang kedua, kita masih memiliki informasi awal sebelum penelitian. Dan yang terakhir, kita ingin melakukan pembaruan dalam waktu ke waktu. Seperti itu. Terus, contohnya banyak digunakan di machine learning, medis, pemodelan cuaca, sistem rekomendasi seperti YouTube atau Spotify seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Bayesian inference ini membantu kita menggabungkan informasi awal dengan bukti baru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Konsep utamanya adalah yang tiga ini. Konsep utamanya itu yang tiga ini. Nah, yang ini inferior, likelihood, posterior, seperti itu. Terus, metode ini sangat powerful karena bisa berkembang seiring masuknya data baru, sehingga sangat relevan dalam era data science dan kecerdasan buatan saat ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.